kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nomor 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Selamat pagi loh semangat. Selamat pagi loh Seindah. Sukacita hari ini kita bisa bertemu lagi dengan anak-anak. Ayo anak-anak, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita akan tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan jikalau Engkau sudah menyertai kami semua sepanjang seminggu ini sehingga kami bisa mengikuti sekolah online di rumah. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah sekolah minggu kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memimpin setiap kami. Tuhan, berkati juga untuk teman-teman kami yang mungkin masih belum bisa mengikuti sekolah minggu hari ini. Tuhan, Engkau mau tolong mereka supaya pada kesempatan minggu depan mereka bisa bersama-sama kami kembali untuk bisa mengikuti sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu kami di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Lause, pagi ini kita sangat sukacita karena hari ini ada kasih Tuhan yang diberikan untuk kita semua. Betul Lause. Sukacita sekali ya Lause. Sukacita sekali. Kalau hari ini misalnya anak-anak lagi capek sekolah, lagi tidak semangat, selalu ingat ada Tuhan Yesus ya Lause bersama ya, dengan kita, yang selalu bersama kita. Ayo kita sama-sama memuji Tuhan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Lause, saat ini saya sangat bersyukur bisa melihat semua anak-anak sekolah minggu tetap setia kepada Tuhan. Mereka tetap setia untuk mengikuti sekolah minggu. Tidak hanya itu, mereka juga setia terus menghafal ayat hafalan. Mari anak-anak tetap kita setia untuk melayani dan mengikut Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, hari ini kita sangat bersuka cita karena Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin. Kita bergembira, kita bersuka cita kalau kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah hari ini. Amin. Hati kita harus penuh dengan nyanyian, harus penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Hanya untuk Tuhan Yesus Ya. kita berikan puji-pujian kita ya Lose. Mari kita nyanyikan lagu Hatiku Penuh dengan Ayo kita Nyanyian. bersama-sama memuji Tuhan anak-anak.
Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. I love you Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Deep. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu boleh masuk dalam hati kita, tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah lebat di dalam kehidupan kita. Silahkan Ayo. angkat pujian. Ya, ayo anak-anak kita siapkan dulu sikap kita, duduk yang baik, duduk yang tenang, siapkan hati dengan memuji Tuhan ya Lose. Jangan jalan-jalan Lose kalau Iya, dengar firman benar Tuhan. Lose. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari anak-anak kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman kita di depan Tuhan. Pengantin kita Tiffany akan menyampaikan doa untuk persiapan firman Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekarang kita akan mendengar firman-Mu. Berkati kami agar dapat mengerti dan melakukan firman-Mu dalam sehari-harian kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Nah adik-adik, tadi waktu kita menyanyikan lagu I love you Jesus, I love you Jesus. Apakah adik-adik benar-benar dan sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus? Di lagu yang kita nyanyikan tadi juga ada kalimat demikian. Deep down in my heart, deep down in my heart. Artinya apa adik-adik? Ya, artinya adalah dengan kedalaman hatiku atau sampai kedalaman hatiku. Nah, Lause mau tanya adik-adik, apakah benar kita, baik Lause ataupun adik-adik semuanya, kita sudah mencintai Tuhan Yesus dengan kedalaman hati kita? Apakah adik-adik sudah menerima Tuhan Yesus untuk tinggal di dalam hati dan hidup kita dan hidup adik-adik? Nah, adik-adik, jika hari ini kita katakan kita sudah mencintai dan mengasihi Tuhan Yesus, buktinya apa? Adik-adik, Lause mau menjelaskan. Hati kita seperti sebuah rumah. Ya, seperti sebuah rumah. Di dalam rumah kita ada siapa saja?
Mungkin ada papa, mama, kakak, adik, kakek, nenek, atau om, atau ada tante. Wah, itu semua adalah orang-orang yang kita sayangi. Mereka ada di dalam rumah kita. Nah, sama halnya jika kita mencintai Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus harus hadir di dalam rumah kita, yaitu hati kita. Bahkan Tuhan Yesus harus kita undang hadir di dalam seluruh aspek ruangan rumah kita. Yang artinya Tuhan Yesus hadir dalam seluruh hidup kita. Adik-adik, di dalam rumah kira-kira ada ruangan apa saja ya? Ya, benar adik-adik. Di dalam rumah ada ruang tamu, ruang makan, ruang belajar, ruang dapur, ruang kamar tidur, ataupun ada gudang. Dan mungkin ada ruangan-ruangan lainnya. Nah, hati kita juga sama seperti rumah yang ada ruangan-ruangan seperti rumah itu. Ada ruangan-ruangan. Nah, misalnya kalau ada tamu yang datang ke rumah kita. Nah, adik-adik, maka terlebih dahulu kita mengundang tamu kita itu masuk ke ruang mana? Tentu dong ya, ke ruang tamu. Bukan langsung kita ajak dia ke ruang kamar tidur kita ya. Tidak, tentu kita akan mengajak dan mengundang dia untuk masuk ke ruang tamu kita. Nah, adik-adik, ketika kita mengundang Tuhan Yesus datang ke rumah hati kita, maka Tuhan Yesus pertama sekali akan memasuki ruang tamu. Di ruang tamu, kita dan Tuhan Yesus bisa ngobrol, bisa cerita banyak hal. Kita bisa menceritakan tentang kita yang sedang bahagia. Mungkin kita cerita saat kita sedih, kita takut, atau mungkin kita cerita kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku ingin itu, aku ingin ini. Ya, kita bisa cerita dengan Tuhan Yesus di ruang tamu, mungkin bisa berjam-jam lamanya. Nah, adik-adik, apakah keesokan harinya dan keesokan harinya, terus keesokan harinya, apakah hati kita, hati adik-adik akan tetap rindu ngobrol dan cerita dengan Tuhan Yesus? Mungkin kita mulai males, kita mulai menyibukkan diri kita dengan kesukaan kita. Kita mungkin lebih suka menonton, main games, daripada ngobrol dan cerita dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun mulai kita tinggalkan duduk sendiri di ruang tamu. Adik-adik, jika kita meninggalkan Tuhan Yesus sendiri di ruang tamu dan tidak peduli lagi dengan Tuhan Yesus, ini artinya apa adik-adik? Ini artinya adik-adik tidak peduli lagi dengan Tuhan Yesus. Belum sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. Adik-adik, jika kita sungguh-sungguh sayang dan mengasihi Tuhan Yesus, maka kita harus mempunyai hati yang rindu untuk duduk dan bercerita dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik kalau mau tanya, kita bisa cerita dan ngobrol dengan Tuhan Yesus lewat apa? Ya? Iya benar adik-adik, lewat doa. Nah, di dalam doa kita bisa cerita banyak hal. Dan Tuhan Yesus tentu sangat senang ketika kita bercerita dan Dia mau mendengar kita yang rajin berdoa. Adik-adik, lalu sambung lagi dengan ruangan rumah kita yang lain. Nah, kemudian setelah dari ruang tamu, kemudian kita ajak Tuhan Yesus untuk melihat ruang belajar kita. Nah, adik-adik, ruang belajar adalah ruang tempat kita berpikir. Di ruang belajar, Tuhan Yesus melihat, wah, ada rak-rak buku kita, ada banyak buku-buku kita. Tuhan Yesus kemudian Dia mengerutkan dahinya. Wah, kenapa ya kok wajah Tuhan Yesus mengerut seperti itu?
Rupanya yang Tuhan Yesus temukan di rak-rak buku kita itu hanya ada buku komik, novel, dan buku pelajaran sekolah. Tiba-tiba Tuhan Yesus bertanya, apakah di dalam ruang belajarmu ini tidak ada buku aku? Buku dari Tuhan Yesus apa ya adik-adik? Ya, Alkitab. Tuhan Yesus kemudian berkata, jika kamu mencintai aku, maka setiap hari bacalah Alkitab. Karena dari Alkitab kamu bisa tahu apa saja yang aku suka. Nah adik-adik, jika adik-adik memiliki hati yang mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus, maukah kalian sungguh-sungguh membaca Alkitab yang adalah firman-Nya? Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup. Setelah itu adik-adik, kita kemudian ajak Tuhan Yesus untuk melihat ruangan yang lainnya, yaitu ruang dapur kita. Wah, gawat! Wajah Tuhan Yesus sangat terkejut melihat ruang dapur kita yang sangat berantakan. Banyak piring-piring yang kotor, berminyak dan belum dicuci. Pokoknya sangat berantakan. Kemudian Tuhan Yesus berkata, semua yang kotor dan berantakan ini, aku akan menolongmu dan membantumu membersihkannya. Asal kamu juga mau belajar dan berusaha untuk mau mengerjakannya setiap hari. Adik-adik, ruang dapur kita yang kotor ini sama seperti kita yang suka berbuat hal-hal yang tidak baik dan tidak benar dan yang dapat dilihat langsung oleh orang lain. Seperti menyonteklah, menghina teman, bully teman, memukul adik atau kakak, melawan orang tua, berbohong dan lain sebagainya. Itu semua perbuatan yang terlihat tidak baik dan tidak benar. Adik-adik, jika kita mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, kita pasti mau belajar dan berusaha untuk berubah. Kita mau menjadi contoh dan teladan yang baik, baik itu untuk keluarga, teman, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Adik-adik, setelah itu kita mau mengajak Tuhan Yesus untuk tinggal dan istirahat di dalam rumah kita. Akan tetapi, saat Tuhan Yesus melewati satu ruangan itu sudah kita tutup dengan sangat rapat. Tiba-tiba ketika Tuhan Yesus melewati ruangan itu, dia berhenti sejenak di depan pintu ruangan itu. Dan kemudian dia berkata, kok ada bau sesuatu yang tidak mengenakan ya di dalam ruangan itu? Itu ruangan apa? Waduh adik-adik, rupanya ketahuan juga. Kita mungkin berpikir ruangan itu sudah kita tutup dengan sangat rapat. Karena ada sampah-sampah yang baunya sudah busuk yang kita simpan di dalam ruangan itu. Ruangan itu rupanya adalah ruang gudang. Ruang gudang yang gelap dan banyak sampah-sampah yang tidak kita buang dan sudah berbau busuk di dalamnya. Adik-adik, ruang gudang yang kita pikir tidak mungkin Tuhan Yesus masuk, ternyata Tuhan Yesus tahu juga dan dia mau masuk di sana. Adik-adik yang terkasih, ketika kita undang Tuhan Yesus hadir dan tinggal di dalam hati kita, maka segala dosa, pelanggaran, dan kesalahan-kesalahan apapun tidak bisa kita sembunyikan. Tuhan Yesus tahu, dan Tuhan Yesus ingin menempati seluruh ruang rumah kita yang bersih. Oleh sebab itu, bagaimana ruangan hati kita yang satu ini bisa menjadi bersih? Yaitu dengan mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Yesus.
dan juga bersedia mau membuang sampah-sampah yang sudah membusuk dan berkuman itu, yaitu dengan tidak melakukan dosa lagi. Dengan demikian adik-adik, maka hati kita akan menjadi rumah Kristus yang indah dan bersih. Hatiku, rumah Kristus. Dan kita dapat belajar untuk sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan Yesus. Dan mau Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita. Dan tentu saja, ketika Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita, adik-adik, maka hati kita akan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan. Nah adik-adik, Lause mau mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan, yaitu dari 1 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Ya, ayat ke-16 ya, kita bacakan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Sekali lagi, 1 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Adik-adik yang terkasih, apakah hatimu mau ditinggali oleh Tuhan Yesus? Apakah hati kita adalah rumah Kristus? Mari, ketika hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita miliki hati yang bersih. Hati yang diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhanlah yang selalu memimpin hati dan keseluruhan hidup kita, sehingga kita boleh memperkenankan hati Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Hatiku adalah rumah Kristus. Tuhan Yesus, Engkau yang menguasai seluruh hati kami dan hidup kami. Pimpinlah kami dan selalu ingatkan kami ketika kami berbuat dosa, pelanggaran dan kesalahan. Tolong kami supaya kami cepat-cepat mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala dosa-dosa yang tentu Tuhan tidak ingin kami lakukan. Tolong kami ya Tuhan, supaya firman Tuhan hari ini boleh kami hidupi di dalam kehidupan kami. Hatiku, rumah Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati, kita akan memberikan persembahan kita. Kita mungkin bisa menyimpan uang kita terlebih dahulu di dalam kantong, amplop. Nah, nanti pada akhir Desember, anak-anak bisa memberikan persembahan anak-anak, menitipkan kepada gereja. Mari kita siapkan hati, kita berikan persembahan kita. Kita memuji Tuhan agar persembahan kita berkenan. Mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolongku giat Tuhan, gunakan siap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu.
Demikianlah ibadah online kita hari ini adik-adik. Jangan lupa ya, kita harus menjaga kesehatan kita masing-masing. Pakai masker kemanapun kita akan keluar rumah. Cuci tangan setiap waktu. Dan juga makan makanan yang sehat. Supaya tubuh kita itu tetap sehat, kuat. Sehingga kita tetap dijaga oleh Tuhan. Dan jangan lupa rajin-rajin belajar online di rumah. Amin. Sampai ketemu anak-anak. Losa tunggu minggu depan ya. Bye. Tuhan berkati. Bye.